Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ratnautami. Baiklah, di sini saya akan membawakan seminar proposal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran agama Hindu di kelas 9. Kita akan berlanjut pada fenomena yang terjadi pada penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran agama Hindu, yaitu siswa tidak memiliki semangat belajar dan siswa cepat merasa bosan ketika guru menjelaskan pembelajaran agama Hindu di depan kelas. Yang kedua, siswa tidak aktif, kreatif, dan inovatif ketika diberikan waktu untuk mendiskusikan materi pembelajaran yang diberikan. Dengan hal ini, melihat siswa yang tidak memiliki semangat belajar, guru harus benar-benar mengetahui model atau metode apa yang akan digunakan untuk menarik simpati siswa agar tetap semangat belajar di sekolah, terutama pada pembelajaran agama Hindu. Ada juga penyebab dari pembelajaran yang kurang aktif, yaitu aktivitas siswa dalam pembelajaran lebih banyak mendengarkan guru ceramah, cenderung menghafalkan apa yang diberikan oleh guru. Lalu, siswa lebih cepat merasa jenuh atau bosan ketika mengikuti pembelajaran karena tidak tahu cara menyelesaikan masalah yang diberikan oleh gurunya. Berikut merupakan cara mengatasi dari fenomena yang terjadi dalam penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran agama Hindu, yaitu dengan memberikan dukungan atau dorongan belajar agar pembelajaran dapat dipahami dan dimengerti, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Lalu, memberikan diskusi bersama dengan membentuk kelompok 4-6 orang, di mana dengan hal ini siswa dan guru dapat lebih aktif, kreatif, dan inovatif ketika diberikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, mengajak siswa untuk menuangkan ide-ide apa yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu penerapan. Penerapan adalah kegiatan yang dilakukan pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, di mana penerapan atau implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apa itu model pembelajaran cooperative learning dengan tipe STAD atau Student Teams Achievement Division? Model pembelajaran cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuannya dapat tercapai secara maksimal. Lalu, model pembelajaran cooperative learning tipe STAD yaitu model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama siswa melalui belajar dalam kelompok yang anggotanya beragam untuk menguasai keterampilan yang sedang dipelajarinya. Lalu, kita akan membahas manfaat cooperative learning tipe STAD dalam pembelajaran agama Hindu, yaitu memotivasi siswa untuk mendorong dan saling membantu di antara siswa dalam menguasai keterampilan atau pengetahuan yang disajikan oleh guru di dalam kelas. Yang kedua, siswa dapat memiliki keterampilan sosial khususnya di dalam bekerja sama, seperti kemampuan menghargai teman, menjelaskan kepada teman sekelompoknya dengan baik, kemampuan komunikasi dan diskusi dengan teratur, kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan kemampuan pemimpin. Manfaat cooperative learning tipe STAD bagi siswa. Yang pertama, mengembangkan tingkah laku kooperatif. Manfaat cooperative learning yang pertama yaitu dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif
serta hubungan lebih baik antar siswa. Dari metode pembelajaran ini, siswa akan belajar lebih banyak dari teman mereka dan mendapatkan ilmu atau materi yang lebih luas dari yang diajarkan. Tentu saja ini juga bisa meningkatkan kemampuan dan prestasi akademik siswa. Yang kedua, memicu terciptanya ide baru. Semakin sering siswa berinteraksi dan berdiskusi, maka semakin banyak ide baru yang tercipta. Tentu saja, ini dapat memperkaya perkembangan intelektual siswa. Mereka bisa bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Dari proses tersebut, mereka akan menemukan informasi baru yang saling berkaitan. Para siswa juga akan berdiskusi menyampaikan pikiran atau opininya masing-masing sehingga terciptalah ide-ide baru. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar siswa. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga mereka harus memiliki kemampuan interaksi, komunikasi, dan hubungan yang baik. Kompetensi sosial harus ditumbuhkan sejak dini. Salah satunya ketika anak masuk sekolah. Di sanalah mereka akan bertemu dengan lingkungan baru dan teman-temannya. Tentunya hal tersebut bagi perkembangan anak agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lingkungan masyarakat. Dan metode pembelajaran ini juga menambah kekompakan siswa, sehingga mereka dapat mengatasi suatu permasalahan bersama-sama dengan mudah. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik siswa. Seperti yang diketahui sebelumnya, cooperative learning tidak hanya meningkatkan kemampuan sosial siswa, namun hal tersebut juga dapat meningkatkan prestasi akademik melalui pemahaman secara individu dan kelompok. Yang kelima, meningkatkan solidaritas sosial. Cooperative learning juga dapat meningkatkan solidaritas sosial di kalangan siswa. Dengan belajar kooperatif, diharapkan kelak terbentuk generasi yang bukan hanya cemerlang pada akademiknya saja, tetapi juga mempunyai solidaritas sosial yang kuat. Sekarang kita akan beralih pada implementasi dalam penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan mengembangkan penerapan pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran ini, siswa dapat belajar dengan membentuk kelompok kecil. Dengan kelompok yang dibentuk, siswa dapat saling asih asuh dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Dan dengan menerapkan model pembelajaran ini, siswa mampu untuk berinteraksi dalam pembelajaran dan lebih aktif, sehingga termotivasi di dalam pemberian materi yang disampaikan baik secara tim, kuis, ataupun individu. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD, yaitu yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sekitar 4-6 orang. Yang kedua, setelah siswa membentuk kelompok, siswa diminta untuk mendiskusikan suatu masalah atau materi pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga, setiap kelompok diberikan 4-5 kartu yang digunakan siswa untuk mengerjakan dan menjawab tugas yang diberikan. Yang keempat, memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa. Dan yang kelima, memberikan penghargaan kepada siswa karena telah aktif dalam pembelajaran. Teori yang digunakan yaitu teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak dapat hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, akan tetapi siswa harus membangun sendiri di benaknya dan guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan siswa kesempatan untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri untuk belajar. Oleh karena itu, menurut Baharudin dan Esa mengatakan bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran harus terlibat aktif dan siswa menjadi pusat kegiatan belajar di kelas. Teori ini menekankan pentingnya interaksi dengan teman sebaya,
melalui pembentukan kelompok belajar. Dengan kelompok belajar memberikan kesempatan pada siswa secara aktif dan kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan siswa kepada teman yang akan membantunya untuk melihat sesuatu yang lebih jelas. Jadi, menurut teori konstruktivisme belajar adalah kegiatan aktif di mana subjek belajar membangun sendiri pengetahuannya dan membangkitkan motivasi belajar siswa dengan memberikan pemahaman belajar. Teori konstruktivisme ini digunakan dalam penelitian ini karena siswa lebih belajar dengan teman sebayanya baik secara kelompok ataupun individu, sehingga lebih cepat memahami terhadap pelajaran pendidikan agama Hindu. Pembelajaran menurut konstruktivisme memiliki prinsip belajar yaitu belajar adalah pencarian makna peserta didik secara aktif berusaha untuk mengkonstruk kegiatan belajar seputar ide-ide yang memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruksikan makna di dalamnya. Teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional merupakan suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada siswa dan dari siswa kepada guru. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara siswa dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog, kelompok maupun individu. Teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional merupakan suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada siswa dan dari siswa kepada guru. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara siswa dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog, kelompok maupun individu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu sentuhan atau entity. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran agama Hindu di kelas 9. Alasan peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif adalah agar peneliti dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dan memperoleh data yang akurat. Hal ini berarti bahwa penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alamiah, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu agar menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang akan diteliti dan datanya tidak dianalisis menggunakan rumus statistik menurut Alfianka. Dan ketika melakukan penelitian ini, data penelitian yang ditemukan dalam bentuk kata-kata, gambar. Data yang dimaksud adalah transkrip wawancara, catatan data, lapangan, dokumentasi pribadi,
foto-foto, kamera, nota, dan sumber-sumber lainnya. Jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini menjadi langkah pertama pengamatan. Kemudian nantinya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para informan atau kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping kelas, dan siswa. Jadi kesimpulannya adalah model pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini merupakan pola belajar kelompok di mana salah satu model pembelajaran yang baik dilakukan pada kelompok siswa yang kurang aktif dan guru memotivasi siswa dengan membentuk kelompok dari 4-6 orang siswa. Sehingga dengan terbentuknya kelompok ini, di antara siswa satu dengan yang lainnya dapat mengerti dan memahami pembelajaran yang diberikan. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran di mana siswa lebih bergairah dalam belajar. Siswa banyak bertanya tentang pokok bahasan yang belum dimengerti. Selain itu juga siswa lebih aktif dalam berdiskusi. Dengan hal ini, penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran agama Hindu di kelas 9 dapat berlangsung dengan baik. Sekian pemaparan proposal tentang penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran agama Hindu di kelas 9. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.